Renungan Sabda hari Minggu tanggal 3 April tahun 2022 bersama saya, Pastor Damian Doraman, OFM Kapusin dari Paroki Tebet. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu, yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikannya kepada kita semua. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Ibu bapa, saudari-saudara, dan adik-adik yang dicintai Tuhan, kasus perempuan yang kedapatan berbuat zina ini seharusnya dibawa kepada imam-imam kepala dan hakim-hakim yang berhak mengadilinya. Akan tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menyeret perempuan itu kepada Yesus untuk mencobai dia. Kata mereka, "Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini menjebak Yesus, sebab jika Yesus melepaskan perempuan itu, berarti Yesus melanggar hukum Musa. Maka ada alasan yang kuat
untuk menyalahkan Yesus lalu menyingkirkannya. Tetapi jika Yesus menghukum perempuan tersebut, berarti dia mendustai dirinya sendiri. Dan ini akan menjadi bahan tertawaan dan olok-olokan mereka. Karena Yesus membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu menyangka Yesus sudah merasa terpojok. Karena itu mereka terus mendesak Yesus agar menyatakan pendapatnya. Yesus yang mengetahui maksud jahat mereka bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Perkataan ini seakan-akan seperti petir yang menggelegar di siang hari, membuat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi beserta gerombolannya bungkam dan satu persatu, mulai dari yang tertua, pergi dengan perasaan malu karena mereka sadar bahwa mereka tidak lebih baik daripada perempuan tersebut. Mereka juga orang yang berdosa. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi memanfaatkan penangkapan perempuan yang disebutkan berzina itu untuk menjebak Yesus. Tetapi Yesus memakai kesempatan itu untuk mengajarkan sesuatu yang baru dan menghentikan perilaku yang tidak dapat dibenarkan karena merugikan banyak orang. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Karena perkataan Yesus ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang haus hukum menghukum akhirnya tahu diri dan pergi. Dengan demikian perempuan itu yang nyaris mati dirajam akhirnya terselamatkan, dan sekaligus dengan itu perintah "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri" ditegakkan. Kata-kata Yesus di atas mendorong kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Kecenderungan melihat kesalahan orang lain dan mengadilinya hanya menimbulkan suara berisik di dalam diri sendiri dan menimbulkan kegaduhan di antara kita. Introspeksi, berbenah diri, dan menerima sakramen pengakuan dosa pada hari-hari menjelang Paskah ini akan menimbulkan rasa adem, rasa damai dan bahagia di dalam hati kita. Pax et bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikan-Nya kepada kita semua.